Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi. Pada saat ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Daniel pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama dan seterusnya. Saya akan membacanya dalam nama Tuhan. Akhir zaman, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Tetap mereka untuk selama-lamanya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seperti seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat ini senantiasa mengingatkan kepada kita supaya kita tetap berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita senantiasa telinga kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam hidup ini. Karena sisa-sisa waktu yang sudah sangat singkat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa dekat dengan Tuhan, melekat dengan firman Tuhan, dan kita senantiasa takut akan Tuhan supaya kita terhindar daripada segala hal, segala macam pencobaan, segala macam dosa-dosa, kecemaran duniawi yang akan kita perbuat. Kita harus dekat dengan Tuhan dan kita harus bersandar terus kepada kebenaran firman itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan berbicara tentang akhir zaman, karena kita saat ini telah berada di penghujung akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa kita jangan takut, ya. Kita jangan takut. Karena apa? Janji firman Tuhan pada kita bahwa kita akan terluput, ya. Bukan cuma kita, bangsa kita akan terluput jikalau murka Tuhan itu datang menimpa atas dunia. Ya, kita akan terluput. Karena apa? Nama kita ada di dalam kitab kehidupan itu, tercatat dalam kitab kehidupan. Ya, di sini firman Tuhan berkata, tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu, kitab kehidupan, ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nama kita telah tercatat di dalam kitab kehidupan, ya, di alam spiritual, supranatural, ya, kehidupan surgawi, ya. Di kehidupan yang lain itu, kehidupan kekekalan itu, nama kita sudah ada tercatat di buku kehidupan itu. Makanya Tuhan berkata bahwa firman-Nya bersukacitalah, bersukacitalah, karena nama kita tercatat di dalam buku kehidupan itu, buku kehidupan Allah Bapa Surgawi. Jadi kita bersukacita, bergembira, ya, karena ada nama kita di dalamnya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita jangan takut dengan adanya virus corona ini, tetapi kita senantiasa menjaga kebersihan, menjaga makanan, ya, menjaga kesehatan diri kita sendiri masing-masing, supaya kita terhindar daripada virus ini yang sangat berbahaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau hati kita, ya, pikiran kita
fokus kita hanya kepada Tuhan, maka uh, kita akan mengalami damai, sukacita, dan kebahagiaan itu di dalam diri kita. Kita sendirilah yang akan merasakan semuanya itu, bukan orang lain, tetapi itulah ganjaran kepada anak-anak Tuhan yang senantiasa mengasihi firman-Nya, yang senantiasa taat, patuh kepada firman Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan, yang senantiasa telinganya disendengkan untuk firman, untuk kebenaran itu. Pasti ganjarannya adalah kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera yang dunia ini tidak bisa berikan, Bapak Ibu. Ya, dunia ini tidak akan bisa memberikan semuanya itu, ya. Itu hati kita yang merasakannya. Ya, ada kepuasan di hati kita. Kita akan merasakan damai, sukacita surgawi. Ya, ada suatu rasa puas, ya, walaupun mungkin orang dunia nyata itu melihat kita hidupnya sederhana, ya, orang bilang pas-pasan, tetapi dalam hati kita merasakan sukacita, damai, kebahagiaan. Ya, orang dunia nyata itu hidupnya pas-pasan saja, tidak kaya, tidak, tetapi itulah ganjaran anak-anak Tuhan yang Tuhan siapkan kepada umatnya, ya, yang senantiasa mengasihi firman-Nya, yang senantiasa mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dan berpegang kepada firman Tuhan. Tidak ada rasa ketakutan menghadapi apapun juga, ya. Karena apa? Karena Roh Tuhan itu senantiasa menjaga kita, memimpin kita, dan menuntun kita, sehingga pada saat kita lemah, kita drop secara manusia, maka Roh Kudus itu, Roh Tuhan, kuasa Allah itu akan menyertai kita, menuntun kita, memimpin kita, dan kita merasakan damai sukacita yang luar biasa di dalam kita menjalani kehidupan ini, walaupun dunia ini dalam keadaan siaga terus, ya, dalam keadaan berbagai bencana, virus, ya, dan lain-lain. Ya, kita berbahagia, kita sebagai anak Tuhan, kita berbahagia di dalam melakukan firman Tuhan itu. Kita melakukan kehendak Tuhan itu, ganjarannya, balasannya adalah kita merasa berbahagia, ya, kita merasa bersukacita, kita merasa diberkati oleh Tuhan, kita merasa kita dicintai, disayang, dan diperhatikan oleh Tuhan. Walaupun dalam kehidupan dunia nyata ini orang melihat kita biasa-biasa saja, ya, mungkin pada saat ini di rumah saja, ya, tidak ada yang memperhatikan kita, tidak ada yang tetapi di dalam hati, roh dan jiwa itu kita merasa disayang, merasa dicintai, ya, merasa dikasihi, ya. Itulah penghiburan Roh Kudus itu bagi kita anak-anak Tuhan itu kita merasa dicintai, dikasihi, dan disayang oleh Tuhan. Dan seperti kita itu dielus-elus, ya, kepala kita ini, ya, seperti disayang-sayang, tetapi itu enggak kelihatan, tetapi roh kita, jiwa kita ini yang merasakannya, ya. Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan itu yang menguatkan kita, ya. Dia bagaikan pedang bermata dua, ya, yang memisahkan roh, hati, jiwa itu. Jadi dipisahkan, jadi tidak bisa manusia itu bisa berbohong, ya, kalau di alam roh itu dipisahkan. Jadi firman ini yang merupakan pedang roh Allah itu yang memisahkan antara kebaikan dan kejahatan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan pada saat-saat ini mungkin kita merasakan adanya suatu ketakutan, suatu kecemasan, kekhawatiran, itu suatu keadaan yang memang betul-betul drop, ya, yang kita rasakan karena masa ini kan sulit, ya. Keadaan sekarang ini, ya, sulit, ya, baik keadaan ekonomi, hubungan sesama di antara yang lain, karena stay at home, ya, di rumah saja. Kita tidak bisa sembarang berkumpul-kumpul dengan menjaga satu sama lainnya agar supaya virus ini tidak menular. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebagai manusia wajar, ya, wajar kita rasakan hal seperti itu karena kita masih manusia. Tetapi di dalam Tuhan, kalau kita senantiasa merenungkan firman Tuhan ini, ya,
ada kuasa, ada connect ya. Kita connect dengan firman Tuhan ini, kita merenungkan firman Tuhan ini, maka akan muncul kuasa Tuhan itu, menimbulkan kuasa yang sangat besar yang kita rasakan, sehingga pada saat manusia lahiriah kita ini drop ya, manusia lahiriah kita ini merasakan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kesedihan ya, pada saat itu Tuhan, Roh Kudus itu, Roh Tuhan, suara Tuhan itu menghibur terus ya, menguatkan terus dari dalam, dan sehingga ya saya seperti membayangkan itu kita bangkit ya, kita walaupun kita tertatih, tangan kita itu langsung kuat bangkit ya, bertumpuk di atas meja, dan kita katakan kepada diri kita, hati kita harus bangkit, kita harus bersuka cita, bergembira. Karena apa? Bersyukur karena nama kita itu sudah dicatat di dalam buku kehidupan ya. Sedangkan orang-orang yang telah mendahului kita meninggal di dalam Tuhan, kita akan berjumpa kembali dengan mereka pada saatnya nanti ya. Kita akan bersuka cita bersama-sama dengan mereka ya, kita akan bersukaria di dalam kerajaannya yang kudus. Jadi untuk apa kita bersedih, bersusah hati, kekhawatiran, apapun yang kita rasakan, untuk apa? Buang, harus dibuang, segala sesuatu itu harus ditinggalkan, dan kita harus melangkah ke depan dengan penuh semangat, sukacita, dan bersandar terus kepada firman Tuhan, sehingga ada kuasa Allah yang memampukan kita di dalam kita mengarungi kehidupan ini ya, yang serba sulit ya. Ya itu ujian pemurnian ya untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, umat manusia. Karena apa? Tidak gampang masuk dalam kerajaan surga ini. Tidak gampang, bukan hanya percaya saja, percaya, taat, dan melakukan kehendak Bapa surgawi ya. Kalau Anda hanya percaya, tidak taat, dan tidak melakukan kehendak Bapa surgawi di luar ya, pintu surga itu tidak akan menerima Anda. Karena apa? Gaun yang Anda pakai itu kotor ya. Sedangkan syarat mutlak masuk kerajaan surga itu adalah harus memiliki gaun yang bersih, gaun yang telah dicuci dengan darah penebusan anak domba. Itu adalah tiket untuk masuk ke dalam kerajaan surga, untuk memenuhi undangan ya. Jikalau Anda seumpamanya di dunia saja ini, kalau Anda tidak punya tiket dalam Anda menghadiri suatu konser penyanyi terkenal ya, dengan tiket ya, bunyi ratusan ribu itu, kalau Anda tidak memiliki tiket itu, Anda tidak akan bisa masuk ke dalam gedung tersebut, ke dalam ruangan tersebut ya. Ada penyeleksian dan ada petugas yang akan berdiri di pintu masuk itu dan memeriksa apakah tiket ini asli ataukah palsu ya. Apakah tiket ini betul-betul tiket yang mereka keluarkan dari konser itu ya, atau palsu ya. Karena banyak pemalsuan ya, banyak palsu ya, bisa ditiru. Nah, dan itu akan dicek ya, diseleksi. Begitupun dengan anak-anak Tuhan, umat manusia yang akan masuk ke dalam kerajaan surga ya. Saya menangkap suara Roh Kudus, suara Tuhan itu berkata bahwa ada standar khusus yang akan ditetapkan, yang akan diterapkan di dalam perjamuan kudus itu. Tidak semua ya Bapak Ibu Saudaraku, jangan Anda terlalu yakin. Anda terlalu yakin diri Anda akan